Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para kiai, akad tokoh agama sewilayah kota Pasuruan, wabil khusus dumateng akhinal kiram Bapak Ustadzil Arifin wa ahlihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, jamaah yang hadir di majelis. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu hidayah inayah, sehingga dalu niki kita tasih pinaringan sehat jasmani lan rohani, yang pada malam hari ini kita akan membahas terkait sandarkanlah dirimu hanya pada Allah dari segala hal aspek apapun, baik yang ada kaitannya dengan urusan dunia, lebih-lebih dengan urusan akhirat. Sebab kata Rasul, mazra'atu ad-dunya mazra'atul akhirah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, tidak sedikit saudara-saudara kita ruhaniyahnya itu masih dalam kebingungan. Kebingungan dalam hal penyembahan, kebingungan dalam hal urusan-urusan duniawiyah. Jangankan urusan ngabdi lan nyembah, urusan duniawiyah aja banyak masih yang diantara saudara kita yang kebingungan. Akhirnya apa yang telah dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 257, ada dua golongan di situ, orang-orang yang sudah tidak kebingungan, lebih-lebih terkait masalah penyembahan. Tapi golongan yang paling banyak di situ, saudara kita masih dalam kebingungan, tidak hanya masalah apa yang dibutuhkan dengan urusan dunia, tapi lebih-lebih kebingungan dalam hal penyembahan. Tiap saat dan waktu tidak ada satu kepastian hukum ketika saat menyembah untuk bisa langsung pada Tuhannya. Masih banyak di antara saudara-saudara kita rohaniyahnya itu masih bimbang dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah tentang dinul haq, yang untuk memastikan atas kepastian hukum baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Banyak sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu,
Monggo kita kalem-kalem pelan-pelan menghayati maksud daripada surat Al-Baqarah 257 nanti. Tetapi izinkanlah kami membuka satu makalah yang datangnya dari Syekh Ibnu Athaillah yang mengatakan husnul a'mal utawi sak bagus-baguse amal. Artinya satu amal itu akan Allah katakan bagus di mata Allah, tidak di mata manusia. Kalau di mata manusia sudah dikatakan bagus seperti zikir, baca Quran, sholat, zakat, puasa, haji. Itu jelas di mata manusia yang dikatakan perilaku yang bagus miturut pandangan manusia. Tetapi indallah di mata Allah belum tentu. Makanya mungkin lewat makalah ini nanti kita akan sedikit demi sedikit belajar membenahi amal yang ada pada diri kita. Husnul a'mali utawi bagus-baguse amal ing ngersane Allah iku nata iju husnil ahwal. Tergantung buah yang muncul dari keadaan ruhaniyah kita. Jikalau buah yang muncul di dalam keadaan ruhaniyah kita itu bagus, mesti amal dohiriyah iki di mata Allah klebu bagus alias diterima. Tetapi kalau buah isi ruhaniyah keadaan ruhaniyah kita su alias jelek atau sayyiatil akhwal, maka sama. Buah apabila di dalam ini jelek di mata Allah, maka aktivitas dohiriyah di mata Allah saya katakan itu juga sayyi'ah, apa? Jelek. Terus kita tahunya dari sisi mana? Kok di mata Allah jelek, sedangkan di mata manusia itu bagus? Pertama, buah yang muncul di dalam hati kita masing-masing itu keadaannya ruh, itu ada kalanya mingkol bin zahidin dan rohibin. Ada kalanya ruhaniyah kita itu bersandar hanya pada Allah, inni wajjahtu wajhiya. Ada yang selain daripada itu. Rohibin, hati kita bersandar dan melihat bersaksi selain Allah. Artinya kalau kita masukkan konteks iman ya, yang pertama yang bagus tadi, segala apapun yang terjadi di dalam diri jenengan ketika amal yang menurut manusia dikatakan bagus, ruhaniyah jenengan itu sudah tidak lagi beriman kalau diri kita yang melakukan. Kalau diri kita yang bisa melakukan, sudah nggak ada. Sebab apa? Dasar kita itulah haula, tidak punya
daya upaya apapun. Makhluk siapapun statusnya la haula, tidak punya daya upaya apapun. Termasuk pembimbingan rohaniyah tentang dinut tauhid. Tidak ada. Rasulullah Muhammad pun sendiri sebagai makhluk, sifat hakikatnya seperti itu. Makanya beliau dituangkan di dalam Al-Quran. Allah menyuruh terhadap beliau untuk mengatakan innama ana basyarun, aku iki podo ambek jenengan. Itu Rasulullah sama. Konteksnya kita secara aslinya itu tidak punya daya upaya apapun atau kekuatan apapun. Bisa membimbing, bisa menolong, bisa apapun Pak, tanpa kecuali. Tapi bila mana terjadi pembimbingan, terjadi penolongan, terjadi daya upaya dan kekuatan semata-mata illa billah. Kan sudah jelas itu Pak. Jadi kalau tauhid kita sudah murni, jelas itu. Tapi mengapa sering-sering di dalam saudara hati saudara kita tidak masuk di wilayah itu? Akhirnya akibatnya dengan harta itulah kita sombong. Dengan ilmu pengetahuan itulah kita sombong. Dengan pangkat derajat itulah kita sombong. Bentuk kesombongan kita kepada Allah, ngaku-ngaku kalau kita yang melakukan, yang punya itu semuanya. Saya tidak bicara sombong pada manusia, ini langsung pada Allah. Allah kita sombongi dengan bentuk semua baju Allah kita rampas. Itu tadi Bapak Ibu, sedikit demi sedikit ngaji babakan ngeten niki kita hayati, kita resapi, sekaligus kita amalkan dengan pelan-pelan. Jelas Pak di situ. Sehingga seluruh amal saya tadi yang terjadi pada dohir berhubung buah nataij, buah sayyi'ah, sumber dalam hati itu jelek di mata Allah, maka jangan harap sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, apapun itu ketolak di mata Allah. Kadang-kadang kita sudah punya pengikut banyak, nggak terasa kita penempatan la haula wala quwata illa billah. Akhirnya kita jadikan satu kesempatan untuk mencari dan memanfaatkan pengikut itu dalam kesombongan kita di mata Allah. Ini mungkin kalau boleh saya katakan bahaya bagi kita yang sudah masyhur, dikenal karena banyak ribuan pengikut kita. Ini kalau hati kita tidak kita didik betul-betul
pengamalan la haula wala quwata illa billah, pasti kita yang merasa, yang merasa berilmulah, yang merasa beramallah, yang merasa punya segala-galanya lah. Ini udah sudahi, berhenti kita. Tentunya kita tidak semudah itu Bapak Ibu memerangi kepentingan nafsu di dalam sini, nggak semudah, tidak semudah kita membalikkan tangan atau ucapan itu. Harus didukung, disertakan, diikuti dengan khalwat yang betul-betul hanifan, yang betul-betul mancep. Betul-betul mancep. Lebih-lebih seperti saya itu sangat bahaya. Sangat bahaya sekali. Jarotan tangan itu lebih besar. Sungguh lebih besar. Kalau umpama saya boleh memilih itu bahaya. Kalau boleh memilih di mata Allah, aku lebih suka sendiri. Lebih suka tidak ditugaskan Allah untuk tabligh. Lebih suka saya terus pertajam apa yang menjadi kewajiban saya hatal yakin sampai kematianku. Al-Hijr 99. Rasulullah ketika saat sudah bertabligh, beliau membawa dinul haq untuk selalu diwajibkan Allah berzikir mulai pagi sampai sore, malam sampai pagi. Beliau itu memegang tali itu sampai mati, hatal yakin sampai mati. Berhubung beliau itu juga diletakkan Allah sifat tabligh, maka ketablikan itu beliau sampai meninggal. Sampai meninggal. Makanya tadi kan kalau boleh saya milih, berhubung nggak bisa milih, sampai kapanpun tugas itu tetap kami sampaikan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Satu hal yang kami pinta padamu ya Allah, tatkala perkara selain jenengan ini yang disebut duniawiyah semakin naik, jangan jadikan itu sebagai penghalangku untuk tetap senantiasa bersamamu. Hanya itu. Istilah ikan di laut, walaupun setiap detik, setiap saat jasadnya ikan itu berinteraksi campur dengan air laut, asinnya air garam, piye amriye, bagaimana caranya jasad atau si ikan itu tidak terpengaruh dengan asin garamnya air laut. Tentunya sudah bisa menjawab jenengan, ikannya harus hidup. Itu aja. Kalau ikan itu mati, aku yakin jangankan satu hari, Pak. Ibu kalau ngunyai ikan tahu tempe, lah ikan mati toh Bu. Hanya berapa hitungan detik, hitungan menit. Tergantung kadar garam yang kita nguyai tahu tempe itu. Kalau asine pol nggih, nanti kalau sudah matang digoreng ya jadinya asin. Hanya itu. Tapi jangan sampai terus punya pikiran
Gus pingin pensiun rek cepet-cepet. Ya gak gitu Pak. Tetap saya mengikuti apa ketetapan Allah. Tadi kan saya bilang kalau boleh milih lah. Kalau boleh milih. Kalau boleh milih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mingkol bin zahidin inilah dari hati yang condong terhadap Allah, olehnya condong ini wajah tu wajiyah itu dalam keadaan hanifan, kuat, teguh, maka wa anna minal musyrikin. Itulah posisi detik-detik ruhaniyah jenengan ini tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah, alias jenengan dimasukkan golongan yang hanya bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tentang urusan kebutuhan dunia, lebih-lebih urusan kebutuhan ruhaniyah. Ini dalam perkara mengabdi. Tapi sampai lihat masih banyak di antara saudara kita yang sebaliknya, hati dalam keadaan bersandarnya pada selain Allah. Mingkol bin rohibin, dari satu hati yang condongnya itu tidak terhadap Allah. Nek tadi kan yang di depan ini wajah tu wajiyah, niki diwalik, wajiyah ini nggak ada. Ini wajah tu, ku arahkan wajah ruhku terhadap siapa? Selain Allah, masih wallah, perkara selain Allah, perkara selain Allah. Akhirnya hati ini masih banyak iman-iman selain Allah. Kita menuduh yang menolong, yang membimbing, yang apapun itu selain Allah. Ini masih banyak saudara-saudara kita di luar sana itu posisi ruhaniyah ini seperti ini. Kalau posisi ruhaniyah ini seperti ini Bapak Ibu, otomatis segala amal baik yang dipandang manusia itu bagus atau jelek, di mata Allah lebih-lebih tidak akan dipandang sebagai amalan yang bagus atau amalan yang diterima. Sebab Allah sudah katakan di dalam surat Maidah ayat 29, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah-amaliyah yang diterima di sisi Allah adalah amaliyah yang hanya bersumber dari hati minal muttaqin, hati yang condong pada Allah. Oh niki. Nah, oleh sebab itu kajian malam hari ini harapan saya bisa sebagai cambuk pada diri kita yang masih hati ini kebingungan dalam mencari Allah. Artinya kita masih di dalam makom hijab. Itulah kita kebingungan terhadap Allah dalam rangka penyembahan. Otomatis kita bingung dengan apa yang ada kaitannya dengan duniawiyah, kebutuhan. Itu pasti ikut bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allahu tawi Allah iku waliyun. Jikalau Allah itu kau jadikan sebagai sandaramu,
sebagai kekasihmu, sebagai penolongmu, sebagai imanmu satu-satunya, tidak ada yang lain. Alladzina amanu, utawi wong akeh sing do percaya hanya pada Allah yang dijadikan sebagai sandaran, yang dijadikan sebagai penolong, yang dijadikan sebagai apapun. Dia hanya percaya padanya saja. Enggak ada iman di dalam hatinya selain daripadanya. Iku yukhrijuhum, bakal ngetokake, mengeluarkan sapa Allahum ing alladzina amanu. Jikalau Allah itu kau jadikan sandaran satu-satunya terhadap dirimu dalam hal aspek apapun, yukhrijuhum, maka Allah akan mengeluarkan dirimu semuanya. Mengeluarkan dari perkara apa? Minal zulumat, kebutaan hatimu terhadap Allah. Yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Jenengan dipindah dari buta menuju tidak buta, dari gelap menuju terang, dari bingung menuju apa lawane bingung nih Pak? Damai ya, damai. Juga lawane wong gak bingung piye? Mantap, wah gitu loh, tentram. Anda yang baru kali ini datang ke sini, saya bingung. Apalagi jenengan tidak tahu alamatnya Pintrang, bingung. Berangkat ini arah kemana? Sebab aku melihat status sekarang ngaji di Prigen, bingung Pak. Mau takok sopo yo? Iki orang yang bingung adalah orang yang belum kenal Tuhannya, belum pernah ke sini. Pertama-tama, walaupun masih sudah punya alamat ya, sudah punya alamat yang jenengan ini, tapi belum pernah ke sini. Ya sih bingung. Iki salah apa bener ya? Jalan perjalan melaku sak melaku itu kita nggak ada kepastian hukum karena belum tahu. Tapi bagi jenengan yang sudah pernah ke sini, bahkan tiap minggu kedua Pak ya, minggu kedua jenengan sudah berkali-kali ke sini, apalagi tiap hari ke sini, nggak ada kebingungan Pak. Misalkan jalan utama ditutup, misalkan karena ada acara misalnya di depan tadi. Berhubung sampai sudah tahu jalan yang lainnya, boten bingung. Tapi kita yang belum pernah tahu, iki lewat mana ya jalan ditutup, bingung kita. Masya Allah. Itulah gambaran kita ketika belum menerima dinut tauhid, belum diajarkan rohaniyah kita terhadap Allah, sama ketika beribadah. Makanya bahasanya itu iyo opo enggak opo iyo. Artinya iya atau tidak, tidak atau iya. Akhirnya kita memakai bahasa insya Allah. Insya'a lamun ngersakake sapa Allahu Allah bener ya bener, nek oga ya oga. Begitu. Jadi kita ketika sholat, diri kita nggak punya kepastian hukum ini diterima atau tidak, belum tahu Pak, belum tahu.
Belum tahu. Kepastian hukumnya belum tahu. Laksana seperti itulah. Tapi kalau sudah bertemu Allah, jelas tahu, ilmunya mengatakan sing sapa wonge barang siapa ketika amal hatinya itu condong terhadap selain Allah, maka tidak diterima. Sebaliknya barang siapa saat beramal ruhaniyahnya itu condong pada Allah, maka pasti diterima. Enak. Jadi jenengan melangkah satu langkah itu sudah pasti. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, pasti benar. Seperti ilmu matematika nih loh Pak Bu. Jenengan orang ngerti hitungan telu tambah telu, dikai pelajaran guru sampean sak lembar pas THB ujian, nggih bingung. Akhirnya sampean ikut toleh golek contek anak ngoten nggih, karena nggak ngerti jawabannya. Kepastian hukum jawaban yang pasti 3 tambah 3 sama dengan 6 tidak ngerti, ya nanti kita bingung Pak. Coba sampean tinggali. Oleh karena dia tekun belajar ilmu matematika, 3 kali 3 9 nih langsung. Gak mungkin jenengan tolak-tolak. Piro takok telu ping telu. Gak mungkin takok ngoten terhadap temannya. Gak mungkin, karena sudah ada kepastian hukum kalau 3 kali 3 sama dengan 9. Sama dengan itu. Ketika saat kita nyembah pada Allah lewat sholat atau lewat aktivitas apapun, kerja, makan, apapun, menyangkul, apapun, itu akmal semuanya Pak, akmal. Jadikan akmal kabeh itu di mata Allah iku diterima. Otomatis hati sampean harus condong semua apa yang terjadi itu tidak diaku-aku kalau kita yang melakukan. Siapa? Ya hidup dalam diri kita. Yang punya kewenangan mutlak illa billah yang beramal itu Pak. Subhanallah. Sedawa ya pembimbing kita kalau duduk di situ enak. Pasti akan bimbing sesuai dengan apa keadaan di dalam hatinya. Jadi tidak menjelaskan perkara yang dia tidak tahu. Dia akan menjelaskan perkara yang apa yang dia tahu, yang bersumber dari hatinya yang bersih. Ya Karim. Udah, berarti minadz-dzulumati ilan nur bisa kami artikan dari butanya hati kita pada Allah menuju terangnya hati kita pada Allah. Dari hati yang asalnya buta, gelap gulita pada Allah, akhirnya menjadi terang atau tidak buta lagi. Kalau saya artikan ayat ini minadz-dzulumati ilan nur, dari kesengsaraan, ketidak menentunya kepastian hukum kita dalam menyembah Allah, itu namanya gelap, dipindah Allah terhadap zona kepastian hukum sudah kita terima. Seperti itu. Lah, dalam hal menyembah pada Allah kita sudah punya kepastian hukum ruhaniyah kita, maka otomatis urusan duniawiyah juga begitu. Kita nggak akan pernah khauf. Artinya rasa khawatir, rasa gelisah, rasa takut apa yang nanti akan terjadi atau sedang terjadi atau perkara yang sudah terjadi. Itu jenengan sudah gak mamang lagi. Sekarang fi hadihi, di dalam dunia ini jenengan sudah
nggak ada rasa khawatir. Rasa gelisah apapun nggak akan. Apalagi yang belum terjadi berarti akhirat. Besok setelah kita meninggal, kita pun tidak ada kemamangan. Kita tidak akan ada rasa gelisah dan khawatir. Karena ketetapan kepastian hukum sudah jenengan dapatkan. Istilah bahasa pitakoni malaikat mungkar nakir, jenengan iki gak khawatir. Gak ada kekhawatiran. Makanya mengapa Rasulullah memberikan sinyal, sing sapa wonge, barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, maka tidurnya itu seperti kemanten baru. Ini kinayah, Pak. Kinayah. Masya Allah. Makanya kita juga diisyarahkan dening Allah, wa huwa khairum mimma yajma'un. Bimbingan untuk sampai pada kepastian hukum, penyembahan pasti benar, itu lebih baik daripada apa selama ini urusan dunia yang kita kumpulkan. Lebih baik ini. Bahkan mohon maaf, dunia seisinya itu milik kita secara dohir, jadi intan milik kita secara dohir. Ini loh Pak, lebih bagus jenengan mendapatkan satu petunjuk untuk sampai pada kepastian hukum dalam penyembahan kita. Lebih baik ini. Tapi kebanyakan manusia dianggap apa itu? Menganggap halah apa itu? Koyok hal yang nggak penting. Sehingga mereka jikalau sudah punya anggapan ini bahasa Indonesia. Anggapan. Kalau perkara kepastian hukum itu gak penting, akhirnya apa Pak jatuhnya? Kita pasti terlena dengan wal akhirah ad-dunya mataul ghurur. Apa? Terlena dengan kita mengumpulkan semua apa selama ini kita kumpulkan. Artinya ruhaniyah kita sibuk berkasih mesra dengan kesenangan dunia pasti. Ini loh gak ada habisnya. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai mati terjadi seperti ini. Pak. Istilah umpama kula, Gus pilih endi? Sampean duwe bojo siji, hatinya itu condong nang Allah, wonge ora patek ayu misalnya, ambek dibandingkan bojo 100 bidodari kabeh dohire, tapi hatine bedidet. Ngerti bedideten nggih? Atine iku mang condong nang sakliyane Allah. Bahasa kula ya pilih sitok kuwi mau tapi ati kolbin salim atau kolbin zahidin. Iki perkara-perkara umpama ana dua pilihan. Artinya apa Pak? Utamakanlah apa kebutuhan yang kekal kita dengan kepastian hukum. Sebab siapapun kita kalau ruhaniyah sudah Allahu waliyul ladina amanu, pasti mohon maaf jenengan akan mendapatkan kepastian hukum. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Satu. Yang kedua, bagaimana nasib orang-orang ketika saat diberikan pengajaran ruhaniyah tentang ajaran Rasulullah di jalur dinul haq untuk menemukan kepastian hukum dalam hal menyembah
biar gak bingung terhadap Allahnya. Bagaimana? Kita teruskan ayatnya. Waladina kafaru, dan orang-orang yang ingkar pada ajaran Rasulullah ini. Akhirnya dia apa? Auliya'uhum. Dia menjadikan selain Allah itu sebagai pemimpin. Apa itu? At-taghutu, yang disebut at-taghut. At-taghut ini kalau bahasa muradnya adalah berhala. Dikatakan berhala, taghut. Dari kata al-awras. Ada yang mengatakan al-awras apa? Reget hati. Bisa saya artikan taghut itu nggih, selain Allah apa sing jenengan kali kula cintai itu. Contoh, ibu kok ya cintane ati roh ya, bukan jasad. Jatuhnya pada makhluk garwane, berarti garwa jenengan iku bagi jenengan taghut. Pak ya juga begitu. Kan sudah dijelaskan, yang disebut selain Allah adalah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, garwa, lalu anak, lalu dunya brono, sandang pangan papan. Tapi jenengan pun salah paham. Mari kula jelasno ngene kesimpulannya. Berarti aku gak butuh nyambut gawe karena iku kan dunya. Lah ngoten nggih. Aku gak usah mulih nang omah metuki anak bojo karena itu donya, taghut. Lah ngoten nggih. Oh, berarti jenengan ngajinya itu waktu tak terangkan mantuk-mantuk tapi gak balik. Ya, itu namanya keturon. Gini loh Pak ya. Sebatas jasmani sampean. Enggak apa-apa. Dunia sampean iki mewah, silahkan. Jasad sampean berkasih mesra dengan selain Allah, niku wis trai. Oh, bahasa Indonesia trai. Itu sudah umumnya dan diperbolehkan dan tidak dilarang Allah. Ini yang ada kaitannya dan dengan hablum minan nas, hubungan sesama dengan sesama makhluk lain. Kedah. Kalau ini tidak sampean pikir, nah terus jenengan iki ngombe kayak kados ngoten kopi, ya butuh kopi, butuh gula. Sampean ya kepingin bisa mendapatkan kopi gula, nandur sih kopi ini, nandur tebune utawa kelopone, nanti diolah. Kesuwen saiki kita bisa beli itu kan ya butuh uang. Lah kita dapat uang harus kerja. Tapi sampean pun meletakkan nyun sewu jaran iku nak jero bali, wedhus dalam bali, sapi dalam bali. Wedhus, sapi, jaran itu harus kita letakkan di tempatnya sendiri. Artinya Pak, ruh iki ojo nyampur melu-melu jasad nyintai selain Allah. Jangan, tempatnya masing-masing. Jadi tetap Pak, jasmani jenengan harus ngopeni anak bojo, harus kerja kalau masih mampu. Bisa mampu nih. Mampu kita itu kerja dalam satu hari setengah jam misalkan, ya setengah jam. Ada kerja sedikit sebentar gajinya besar Pak. Gak ada 1 jam gajinya 200 juta. Iya. Kerja apa? Minggu doyul mboten. Ngecat ndase
singo. Gak usah sak jam 200 juta. Ya sampean terus di lek. Yes. Jadi apa? Kita yaudah kita posisikan kekuatan kita. Kita kerjanya bisanya di bangunan, ya ditekuni bangunan nih. Di ladang, ya di ladang. Kita karena bercocok tanam. Kita bisanya, ini ada lahan. Udah itu dikelola. Sak mampu kita. Kita bisanya buruh. Ladang nggak punya, dagangan ya tidak punya. Mau melaut ya nggak ada lautnya. Kita buruh pabrik, ya pabrik. Cuman kata Allah, aku bakal nyiptakno awakmu itu untuk kerja, ndak. Tak kongkon kerja, ndak. Aku nyiptakno awakmu tidak saya suruh untuk jenengan iki sugi-sugian, ndak. Tapi mau situ illa liya budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya tak kongkon nyembah. Artinya apa, Pak? Jenengan ketika kerja, dimanapun pekerjaan jenengan itu di mata Allah tidak dilihat, Pak. Walaupun kerja sampai kantor, dasian karena menjadi direktur, Allah gak melihat tampilan itu. Iku mesti apik nang ngarepe Allah. Mboten, Pak. Saiki ana kerjane kita mulang ngaji. Gak sempat kerja secara kasaran, mulang ngaji di rumah. Alibak tak sak tak wonten nggih? Wonten. Kita jadi guru TPG. Anak kecil-kecil. Dan atau kita sebagai dai, Pak, ngaji ngalor ngidul udah kanok lereni diwinge telunggon sampai Masya Allah. Nyun sewu dikarenakan miskomunikasi saya. Biar sama-sama dapat, akhirnya saya bagi jam-jamnya. Wis rapopo kula legrek. Sing penting jenengan saged hajate keturutan. Nah, itu juga boleh dikatakan kerja. Nah, gitu nggih. Oke. Allah tidak memandang. Mesti bagus, walaupun itu ngaji, mesti bagus, belum tentu, Pak. Belum tentu. Mana yang dikatakan illa liya'budun, hanya diperintahkan untuk nyembah. Apapun status kita, Pak, baik yang paling bawah maupun yang paling atas di pandangan manusia. Pandang menungso kan gini, enak rek Gus ngaji, jeplak sak 1 jam wis piro ya. Lah ngoten nggih. Iki pikirane wong iku koyo ngono. Daripada aku seminggu belum tentu semene Gus iku sakmono. Ojo hitung-hitungan, ojo ono hitung-hitungan. Allah melayani kita itu nggak pernah ngitung, nggak pernah ngitung. Allah pun tidak pernah minta kita balas, Pak. Itu Allah melayani kita, napas, bentuk napas dikeluarkan dan dimasukkan setiap detik. Allah gak minta balasan apa-apa. Enggak. Allah dulu dengan sekarang sama mboten, Mbak? Sama nggih? Allah zaman kenabian, Nabi Adam, terus terakhir sampai Nabi Muhammad, terus sekarang zaman kita ini, Allahnya sama mboten? Nek sama tolong ojo kemalan membatasi kekuasaan Allah. Allah itu punya kuasa yang tidak bisa diganggu gugat oleh semua makhluk. Innallaha ala kulli syai'in. Artinya gini, Pak.
Zaman kenabian dulu, Allah bila mana menghendaki para nabi dan rasul itu kan kawulong ya nih dah, dibimbing langsung Allah bisa terjadi dah. Dan sekarang walaupun orang bisa sampai ke makrifat Allah, langsung Allah bimbing tanpa makhluk, bisa mboten? Bisa. Tapi mengapa ada makalah mengatakan, oh iku zaman saiki gak zaman. Ya nek zaman Rasulullah Muhammad bisa. Sekarang wong kita siapa? Yo paling sing mulang awakmu jin. Lah ngoten iki kebanyakan nemen setan nafsu. Kuwi kok ya ro setan tahu ketemu ah. Padahal setan itu diri kita masing-masing. Setan sing ndase menungso yo kita ini. Iya Pak. Nah, iki nek diresapi tenan lho. Ojo diartikan terus kula niki menyetankan jenengan boten. Boten pun salah paham. Nggih nyun sewu. Allah dulu dengan sekarang sama. In arada syai'an, ketika Allah menghendaki mengharapkan sesuatu, enggak ada yang bisa menghalangi. Kun fayakun, enggak bisa. Allah memberikan petunjuk terhadap hamba yang dikehendaki, itu tidak melihat status, Pak. Oh, iki berhubung nasape karena anake wali, mesti wali. Mboten. Ngapunten, Allah tidak memandang itu. Kekasih Allah itu apakah harus ada garis keturunan nasab dari Kanjeng Nabi? Belum tentu. Suka-suka Allah. Suka-suka. Itu urusannya Allah. Itu kekuasaannya Allah. Dumeh, apa dumeh ya? Dumeh nasab kita bagus, terus di situ mesti bagus nah. Belum tentu. Apa ya dumeh ini Pak? Bangga, yayani loh, yayani ya. Berhubung nasab kita bagus, misalkan, apakah rohaniah kita mesti bagus? Belum tentu. Gusti Allah gak mandang status dohir kita. Tapi Gusti Allah jawabannya illa liya'budun. Kau mau enggak di tengah kerjamu itu mencondongkan hatimu padaku? Ini yang Allah kasih tuntut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dikatakan menghadap dengan benar, menyembah dengan benar, ketika jatuhnya ruh sampai iku estu hanya pada Allah di situ. Tandanya jenengan kali kula gak ngaku-ngaku kalau kita yang kerja. Kalau kita yang bisa ngobah no waktu kerja, kuat berjalan, alim pengetahuane, wah bukan. Kan sudah jelas kita sering diingatkan la haula wala quwata illa billah. Ke mosok yo gak sadar. Obahmu ning ngene waktu kerja iki dudu obahmu. Kuwi gak duwe hak untuk obah, iso obah gak duwe, gak punya. Kau tidak punya untuk menjelaskan ilmu, yang gak punya kapasitas untuk bisa menjelaskan ilmu. Gak punya kau, gak bisa. Loh kok terjadi? Ingat, semua semata-mata illa billah, datangnya dari Allah. Hanya apa terus kita aku-aku? Ini tergantung kita masing-masing, Pak. Saya juga harus ngerekso, menjaga bagaimana rohaniah saya itu tetap sumbernya illa bil jenengan gengoten. Kita itu sama, nggak ada murid, nggak ada guru, Pak. Pandangan Allah itu nggak ada mursyid, nggak ada murid. Semua kita itu yang membimbing langsung Allah.
Allah. Iya. Saya juga bersyukur diletakkan Allah sesuai dengan kapasitas saya di sini. Jenengan saya juga harus bersyukur diletakkan Allah dalam kapasitas sesuai jenengan. Intinya secara zahir di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah, saya dengan jenengan ini sama. Innama ana basarum mithlukum, sama Pak. Di mata Allah lebih-lebih sama. Kita itu selalu dilayani Allah. Lah, ketika kita sudah dilayani Allah, miturut bahasa etika kita harus hanya menyembah Allah. Kata Allah, kuwi walaupun gak bales aku dengan balasan nyembah, aku lo gak butuh. Kata Allah gitu. Gak butuh saya. Walaupun kau gak menyembah aku, kata Allah, tidak menjadikan turunnya sifat ketuhanan aku. Kata Allah begitu. Ternyata Pak Bu, menyembahnya kita hanya pada Allah, itu manfaatnya kembali pada diri kita masing-masing. Hati dadi damai, selamat dunia sakhirate. Leh, jelas itu. Jenengan gak gampang gelisah, gak gampang khawatir ketika saat jenengan ngadepi opo yang ada kaitannya dengan urusan dunia. Lebih-lebih ketika dalam hal penyembahan untuk bertemu Allah, wis gak bingung maneh. Tapi mereka bagaimana kalau ruhaniyahnya yang condong pada selain Allah, minan nuri, yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Sing jenengi selain Allah, sing kita bangga no mau lo ya, yang hati kita bersandar padanya. Nya itu bukan nang Allah loh Pak ya, nya itu pada dunia. Yukhrijunahum, mereka itu akan mengeluarkan jenengan ruh ini minan nur, dari satu tempat yang padang, dari satu tempat yang nyaman, minan nur ila dzulumat, menuju tempat yang gelap. Berarti kena diwastani at-taghut itu hawa nafsu. Diumumkan lagi secara umum iblis. Berarti iblis ini akan mengeluarkan jenengan keadaan ruhaniyah yang damai menuju gelisah. Contoh, kapan itu terjadi? Ketika jenengan kali kula sebelum akil balik anak kecil, kan wis gak mikir urusan panganan Pak nggih. Jaluk langsung teko. Apa? Ya bapak ngono. Ibuke yugane nangis, padahal iku minta mimi. Ya wis langsung dimii menang. Nangis petengi lara. Sebab gak esok nising, gak esok ngentut. Biasa toh Bu ya, anak kecil kan gitu, gampang sebah. Lan jane ya napa sik umur nyun sewu, si umur seminggu wis dudulan gedang, ya mesti sebah. Harusnya itu asi. Kan lambungnya anak kecil umur segitu itu kan masih halus banget. Makanya apa sih tiang istri sebagai ibu akan keluar asinya ketika saat dia itu mulai hamil, ya, lebih-lebih ketika beliau itu sudah melahirkan anak. Sing perawan-perawan masih dipites kaya apa sing gak duwe, sing mboten ane lho, mboten gak ada anak utawa mboten hamil, pitesen ya apa ya ora bakal metu. Lah terus nek gak dimimik rasane kemeng terus ngoten nggih ya Bu. Artinya gini Pak, kita itu sebetulnya
kita itu sebetulnya itu diletakkan Allah duniawiyah. Kebutuhan duniawiyah. Nek gak sampai keluarkan berbentuk zakat, sedekah. Ya ning jero boleh dadine kemeng loro. Asline ngoten. Kayak sumur ini lho Pak. Sampai waktu dulu saat ini kan sumur kan bor-boran. Nek dulu kan keduan ya. Banyu sumur sampai ambil itu tidak habis. Artinya tidak jelek, tambah bagus. Ketika diambil tambah bagus. Tapi kalau sampean biarkan, jarno gak dijuguk-juguk, banger mboten? Banger. Itulah laksana apa yang diberikan Allah terhadap kita, urusan duniawiyah itu Pak. Kalau tidak kita keluarkan untuk kepentingan diri keluarga dan mohon maaf kepentingan agama dan orang lain yang wajib membutuhkan itu sama dengan itu. Makanya jangan pakai hitung-hitungan akal. Aku dudik 100 tak cukup selawi yo garip itu. Oke, cara akal tambah didik lah ngeten nah. Tapi Anda tidak tahu. Semakin kau ambil bukan habis, semakin bagus. Baru kaya tekone itu maksudku loh. Tapi dengan catatan Anda itu mingkol bin zahidin, mengeluarkan itu memang atas dasar tidak ngeroweng atine, artinya tidak ganjel. Ndak ada toh Pak wong sodako ganjel iku ono wonten sodako ganjel enak nang omah ono wong njok bantuan mbah arepe dandani masjid mbah arepe dandani apa biasanya 17-an ngoten nggih 17-an melepuh dan atau sampai misalnya nak ngene dalan ana njaluk-njaluk nih kalau Pak ya. Aku yakin sampean golekno misalnya ana duit abang, biru, terus ewonan niku napa? Ijo coklat crik. Ana wong ngamen, tetetet sing sampean jukono sing abang apa sing biru? Jelas crik. Lah ngaten nggih? Paling ndak ewonan niku. Nyun sewu. Nyun sewu estu nyun sewu. Bukan berarti saya itu mendorong Anda untuk melakukan yang terbaik, enggak. Cuman saya bicara ilmu, sistem. Memang secara akal dari 100 dijukuk selawe itu secara akal tinggal 75. Tapi jenengan iki sebetulnya sudah diganti oleh Allah berlipat 10 dari 25 tadi yang kita tidak rasa. Manakala berangkat jenengan itu mingkol bin zahidin hanya itu. Gak njaluk dibales duit maneh enggak ada hati seperti itu, enggak ada. Itu secara otomatis. Lah, selain Allah yang disebut tauhid, nafsu itu yukhrijunahum, mereka ini akan mengeluarkan jenengan minan nur dari perkara yang asini sampai iku ninggoni padang ila dzulumat nang gelap yang asalnya jenengan ini selalu di dalam ketetapan hukum yang pasti tapi sekarang gelap. Itu tadi contohnya waktu jenengan durung akil balik iku semuanya jaluk dituruti oleh wong tua. Ketika masuk dewasa lah iki mulai berhubung atiku ngenal nang sakliyane Allah ganti Pak sandaran ruhaniyah kita terhadap at-tauhid ini. Nek wis ati sandar nang at-tauhid iki ya iki sing dimaksud minan nur ila dzulumat. Nafsu dalam dirimu itu menggelapkan dirimu gelap pada Allah. Yang asalnya kita gak mikir kerjaan sekarang mikir. Lebih itu Pak wis wani pacaran wis wani duwe anak wajib nekakno sandang pangan papan lah niki nek sampai gak lekas
mengenal Allah, bersandar hanya pada Allah, akhirnya jenengan bersandar pada kepentingan duniawiyah, inilah hatimu akan gelap pada Allah. Akhirnya urusan dunia jenengan gopoh Pak. Iki suk anakku iki, suk iku tak warisi apa ya? Tak kaino omah piye? Kira-kira anakku sesuk rabi anake wong ya apa ya? Terus masa depannya ya apa ya? Loh, kita mikir di situ Pak. Kebingungan kita. Sandang, oke. Papan, kita oke. Pangan, mikir. Ora mari-mari. Sampai Allah katakan, bagi golongan yang selalu bermegah-megahan hatinya terhadap duniawiyah itu, alias bersandar terhadap togut, ini sampai hatta zurtumul makobir, sampai mati. Juga begitu, baru nanti selesai ketika dia sudah rugilah kita. Ingat, Allah sudah ngancam terhadap kita dalam satu ayat, qad khasyiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi orang-orang waktu demi waktu, masa demi masa disibukkan hatinya itu dengan duniawiyah. Satu sisi dia itu mendustakan, tidak mau bertemu terhadap Allah. Ya udah, ini balagu minkum, aku cuman menyampaikan. Bahasanya secara zahir, saya manusia tugasnya itu mau menyampaikan. Kebenaran di situ hanya Allah. Urusan umat ini mau terima atau tidak bukan urusan saya. Tapi jikalau belum bisa percaya, ingat satu hal saja. Percaya dan tidak, kita akan mati. Suatu saat kita akan mati. Sisa berapa umur kita, semua tidak ada yang tahu. Dirahasiakan Allah. Takutnya kita, kesempatan yang sudah diberikan tidak kita manfaatkan, lekas. Sedilut lagi, sebentar lagi kita dijemput yang namanya kematian. Wis. Saya hanya bisa berpesan, sungguh sengsara mereka ketika saat di dunia itu mendustakan dari pertemuan terhadap Allah. Sebab dia berkeyakinan pertemuan terhadap Allah itu harus setelah kematian. Kematian secara zahir gitu, mboten. Estu mboten. Jangan lantas punya iman Allah bisa ditemui nanti setelah mati. Mohon maaf, saya counter keterangan itu. Artinya saya counter. Mohon maaf, itu adalah sesuatu yang dijadikan mereka-mereka untuk menipu halusmu. Coroban iku bocor alus. Bocoran nggak terasa kita. Kroso-kroso moro kempes. Itu. Makanya mereka yang percaya kalau pertemuan terhadap Allah itu di dunia bisa dilakukan, hanya mereka yang betul-betul sudah menjadi pengikut setia kesempurnaan Rasulullah. Ini. Sebab manusia itu jasmani juga rohani. Syariat dan hakikat. Inilah. Rasulullah memberikan teladan, memberikan pengajaran sampai di sini, sampai di dinul haq ini. Terus bagaimana kalau hati ini ditarik, dimasukkan dalam kegelapan? Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Inilah
jawaban secara syariat, Anda akan menjadi penghuni neraka yang kekal. Artinya ning dunya iki sampean iki tidak ada kepastian hukum, ragu, khawatir, takut, yaiku penghuni neraka panas. Hum fiha khalidun, mereka dalam keadaan kekal. Nah, saiki hakikatin neraka hakikatin neraka di dunia sudah kita temukan. Ketika saat hati bersandar pada selain Allah, mesti kita gumantungi nanggonin duniawi ya. Nah, padahal di atas itu ada sang penguasa. Jenenge nafsu, jenenge iblis, ikut dalam penguasaan Allah. Ketika Allah mengatakan B, padahal nafsu minta A, nggak bisa. Anda akan panas hati sampean. Nafsumu njaluk dadi wong sing sugih, tapi nyatane Allah netapkan melarat atau miskin. Susah. Nafsumu ingin menjadi punya tumpaan sing mewah, tapi Allah menetapkan tumpaan sing gak mewah. Loro hati sampean, Pak. Nafsu di dalam diri kita menginginkan tujuan kita di dunia terkait masalah hasil duniawianya, Allah menetapkan sebaliknya. Panas anti. Panas. Allah ya karim. Itulah neraka. Belum lagi nanti neraka secara syariat di akhirat. Hum fiha khalidun. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Iki sing ditakuti. Bahasa khalidun, kekal di dalamnya. Kecuali nanti ada magfirah Allah, walaupun hukum mengatakan khalidun, kekal, kok Allah ngapura. Bahasa syariat Anda akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan surga. Ini karena ada sifat jaiz Allah. Sifat jaiz itu sedekah jariyah jelas nggak bisa. Karena waktu di dunia amaliyah kita itu tidak mingkol bin zahidin, hati tidak menghadap Allah, tadi menghadap selain Allah. Sedekatin jariyatin au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat tidak ada. Karena jenengan tidak pernah ngamalno sebuah ilmu untuk menuju dan bertemu Allah. Tinggal satu, awaladin salihin, anak. Makanya kita orang Nahdien, mengapa ada tahlilan 1 harinya, 2 harinya, sampai 7, 40, 100, ya toh? Terus pendak ribunya, khol. Mengapa demikian? Itu semata-mata apa yang amal yang keluar dari anak itu nanti betul-betul ketika beramal ruhaniyahnya itu apa mingkol bin zahidin. Makanya kita mengapa kok ngundang tahlilan itu tetangga kita, kok enggak 2 kiwa tengen tok luru, kok gak ngono, kok kadang 1 RT. Iku barangkali di antara beliau-beliau itu ada kekasih Allah yang kita tidak tahu. S2. Tanda kekasih Allah ketika dia beramal, entah moco tahlil, itulah amal toh ya, amal dan lain sebagainya. Hati beliau itu condong pada Allah yang kita tidak tahu. Makanya kadang gak cukup 1 RT, 2 RT, itu maksudnya barangkali di antara beliau-beliau itu ada kekasih Allah
Sebab kekasih Allah itu belum tentu dia ngalor ngidul bendino kopian terus, yo belum tentu. Namanya kekasih Allah itu hati selalu illa liya'budun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah sandaran ruhaniyah. Kita itu mestinya hanya pada Allah. Tapi masih banyak juga di antara saudara kita hati bersandar beriman selain Allah. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Dan perlu diingat tadi sudah ada pesanan dari pengurus yang ada di Bintrang. Sehabis ngaji nanti akan diisi makom dalam rangka maulid. Nggih, monggo, monggo. Menawi ada yang ditangkletake kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Nabi Adam turun ke dunia di surga, itu permintaan apapun kan dikabulkan sama Allah. Nah, terus ini ada ayat surat Al-Imran ayat 37 sama 38 yang menyatakan Nabi Zakaria alaihissalam waktu datang ke mihrab atau tempat Maryam, itu di sisinya banyak makanan. Terus dia tanya, "Wahai Maryam, dari mana makanan ini?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah." Berarti kehidupan di akhirat atau di surga bisa diterapkan di dunia. Dan di surat Al-Anbiya ayat 105 bahwa Allah akan bumi termasuk untuk hamba-hambaku yang soleh. Dan surat An-Nur ayat 55 Allah berjanji kepada orang beriman dan amal soleh akan memberikan kuasa di muka bumi. Dan surat Al-Talaq ayat 2 dan 3 Allah berjanji kepada orang yang beriman dan bertakwa, urusan-urusan di dunia akan jadi dimudahkan. Dan surat An-Nur ayat 11 dan 14 Allah berjanji kepada orang yang beriman dan bertakwa akan memperbanyak harta benda dan anak-anak dan kebun-kebun. Dan pertanyaan saya, di dalam surat dan ayat-ayat tersebut menurut pandangan hakikat makrifat itu bagaimana? Dan kedua, bagaimana caranya supaya bisa terkabul seperti Maryam dan Nabi Zakaria tersebut, atau melaksanakan akhirat ke dalam dunia? Terima kasih. Matur suwun, terima kasih. Kalau kita memandang dari kacamata syariat, disebut akhirat itu besok setelah terjadinya hari kiamat. Syariat. Biar nggak salah paham, kacamata syariat. Karena kacamata syariat itu melihat makhluknya, melihat dohirnya. Oh, dunia iki sik di dunia belum akhirat. Karena mata ruhaniyah tidak bisa tembus ke akhirat. Tapi kalau ini saya pandang dari kacamata hakikat, jelas dunia iki bahasa dohir jasmani. Ning di dalam dunia ini akhirat. Ayo. Bingung Gus, isi gak apa-apa, bingung diri. Saya katakan akhirat, Anda ini sudah masuk di dalam arsy, masuk di dalam musyahadah, masuk di dalam penguasaan Allah. Ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Makanya betul
Itu makanan dari Allah karena tidak melihat dari si makhluknya. Contoh Pak, contoh. Saya minum kopi. Ketika meminum kopi ini, ruhaniyah kita mandang terhadap Allahnya yang berkuasa. Inilah berarti kita masuk di akhirat. Ini yang dimaksud ruhaniyah sudah masuk di akhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya. Allah maksudnya. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Harus mengikuti Nabi Ibrahim. Ini wajah tuas. Iya. Sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku yang bernama imanul haq. Iman sing bener ke wajah Allah sang penguasa hidup. Sehingga ada gerakan bisa mengangkat gelas. Berarti karena ada illa billah itulah akhirnya bisa terjadi ngangkat gelas. Lah, kata Rasul, wajah ruh yang disebut imanul haq itu, Rasulullah berkata, anta budallaha ka'annaka taroh. Itulah iman yang sudah ihsan. Islam iman ihsan. Benar. Ketika kau mengangkat gelas untuk minum, hatimu melihat seakan-akan dirimu bisa melihat wujudnya Gusti. Artinya iman dalam hatimu itu sudah tidak ada lagi yang berkuasa di situ kecuali Allah. Jadi gak ngaku kula sing iso ngangkat. Ngoten lho Pak ya. Berarti ini sudah di akhirat. Inilah maksud daripada jadikanlah duniamu itu akhiratmu. Ad-dunya ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya ini. Ini kalau kita sampaikan pada orang-orang yang berhenti di syariat gak percaya. Dunyong ini sing ngangkat awakmu gitu ya. Karena syariat melihat makhluknya. Pada sadar gak sadar dia sering baca la haula wala quwata illa billah, tapi tidak bisa ngetrapke maksud daripada ayat itu. Sakit diterima nggih? Jadi atas pertanyaan maksud akhirat itu, ya itu tadi. Wis, kalau bahasa tampilan proses kita dari fitrah surga ke dunia. Surga berarti sebelum akil balik. Ketika dunia berarti kita masuk akil balik. Cara Nabi Adam diusir teko surga nang dunya gara-gara mendekati buah huldi dan memakan. Di sini inilah wilayah kotor. Hati kita terkotori terhadap tauhid. Sekarang dipanggil Allah. Adam, pingin balik enggak awakmu? Fatalaqo Adamu injih Gusti. Kepengin bangsul ke zona fitrah. Jenengan kalau Nabi Adam balik nang surga. Jenengan pingin balik enggak nang zona fitrah? Fatalaqo injih. Tapi ana syarate. Ana syarate. Apa?
Kalau Nabi Adam menerima Adamu sapa Nabi Adam mirebi saking pangerane Adam nrimo apa? Kalimatin. Pengajaran, pengampunan, cara mertobat sing bener. Kalimat itu bahasa kita adalah jenengan wajib menerima bimbingan tentang ajaran Rasulullah di dinul haq. Ini Pak. Sebab hanya di dinul haq inilah ajaran yang membebaskan ketergantungan rohaniah kita dari tauhid menuju Allah. Ketergantungan rohaniah kita terhadap nafsu untuk menuju Allah. Dalam surat lain Allah katakan ajaran yang mana yang disebut kalimat qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan rohaniahmu dari belenggunya hawa. Tahu belenggu Pak nggih? Kunjoro, penjaranya hawa nafsu. Karena akhirnya kita jadikan bergantungnya rohaniah kita pada tauhid itu tadi. Kita ingin lepas dari itu semuanya. Kita kepingin keluar dari zona kotor untuk menuju zona fitrah. Syaratnya harus terima ajaran Rasulullah ini. Kita awalnya bercinta pada Allah, berjanji hanya pada Allah. Lalu ketika masa balik datang sampai entah berapa puluh tahun, kita bercintanya pada selain Allah. Kita harus kembali bercinta pada Allah, kembali ke fitrah lagi. Wa inna ilahi raji'un, kembali. Sebelum cara syariat wa diumumno innalil lahi wa inna ilahi kembali dulu. Nah, ini syarat sudah nggak bisa ditawar, nggak bisa ditawar. Cinta kita asalnya terhadap selain Allah. Oke, kita harus lepas ikut cinta rohaniah pada selain Allah. Syaratnya ya terimoan ajaran Rasulullah. Mana? Alladzina yastami'unal qaula. Ketika Rasulullah mewejang jenengan ikut tentang dinul haq untuk membebaskan ruhaniah dari belenggu hawa nafsu, kita terima lapang dada. Berarti ngaji tauhid kudu lakoni. Habis itu wayat tabiuna aksanahu. Az-Zumar 18. Kita wajib untuk melaksanakan petunjuk-petunjuk dari ilmu yang diwejangkan tadi. Contoh, kui apakah jasadmu aktivitas sholat atau di luar aktivitas sholat, hatimu tetap kecoan maksud la haula wala quwata illa billah, asalnya gitu. Sesungguhnya kami tidak punya daya upaya apapun untuk bisa melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, puasa, haji, apapun, kerja apapun, makan. Loh kok di situ terjadi? Karena illa bil, itu prosesnya ada di situ. Ini dikembangkan terus, jenengan pasti akan dibimbing Allah pada satu puncak dari tauhid yang paling tertinggi. La ilaha illa ana. Kemunculan keakuan Allah dalam dirimu akan terbentuk. Berarti yang tadinya kita bergerak sebab digerakkan Allah hilang sudah kita lewati, sudah jauh. Tinggal terakhir, yo aku iki. Paham lagi? Yo aku iki. Itulah berarti jenengan masuk di alam akhirat. Barang siapa ketika saat di dunia sudah masuk di alam akhirat,
maka dia tidak akan dikeluarkan lagi. Artinya apa? Jenengan wis kadung mlebu alam akhirat. Memang syaratnya kalau ke situ harus mati dulu. Artinya keakuan jenengan sebagai makhluk wis gak fungsi. Lah niki lho. Karena proses tahalli akhirnya muncul tajalli. Sehingga kalau boleh saya katakan, urusan secara hakikat loh, hari berbangkit, kebangkitan, hari hisab, hari apa ya, dikumpulkan di orang maksa, itu wis gak berlaku dalam dirimu secara hakikat. Sehingga inilah yang dikatakan dalam Al-Quran golongan bighairi hisab, tanpa dihitung. Mengapa? Karena gak ada yang dihitung. Wong jenengan gak ngaku. Wong kabeh iku Allahnya. Jenengan wis gak ngaku-ngaku jenengan. Apanya yang dihitung? Dompet, Pak. Oleh dihitung berkae ono duit. Coba nek ana duit ngitung iku wong gendeng ya. Kana duit epok-epok nggih. Bisa dibuka. Endi sih Pak? Ora ene apa-apa nih. Mangkok ngitung-ngitung gaya nih. Ora ene duite, ora ene ora ngitung, Pak. Oleh dihitung, oleh dihisabiku jenengan ngaku-ngaku. Aku iki. Ya wis, dihitung, Pak. Wis, iku yang pertama. Terus yang kedua tadi pertanyaannya apa, Pak? Bagaimana cara melaksanakan untuk masuk akhirat? Itu tadi. Sedoyo amaliyah laku jasmani jenengan, nggih. Wis kula mboten, saya tidak menentukan A sampai Z mboten. Semua aktivitas yang dilakukan jasmani. Tolong ruhaniyah sampean, hati sampean harus duduk di wilayah bahwasanya sing duwe agawe iku mung Gusti Allah. Lah Gusti Allah yang mana? Hidup dalam diri jenengan. Al-Hadid Allah katakan Allah itu di dalam dan di luar jenengan. Ini di dalam juga di luar. Adanya ini jenengan sakit aktivitas. Sehingga ketika saat jenengan berakmaliyah tohir, tolong hati sampean kudu duduk di tajalli, menetapkan semua keakuannya Allah yang berperan, semua keakuannya Allah yang melakukan. Itulah namanya af'alullah. Tentunya dengan rasa, Pak. Bukan dengan pikiran, dengan rasa. Rasa itu apa sih? Iman. Iman tempatnya ada di ruhaniyah, hati. Meyakini, menyadari bahwasanya semua apapun yang muncul dalam diri jenengan itu illa billah. Konteksnya milik Allah pun. Koyoke awak dhewe sing ngaji. Koyoke. Bisanya muncul ngaji iki karena ada hidup. Ada Allah. Ini pemahamannya la haula wala quwata illa billah. Karena tinggal kita itu hati duduk di mana? Di takholi apa di tajalli? Kalau di takholi berarti kita ngaku-ngaku. Aku nih hamba. Ini bahaya. Tapi sesuai dengan pertanyaan jenengan yang kedua, bagaimana cara melakukan? Hati sampean kudu duduk di tajalli. Apa tajalli? Merasakan, mengimani, yo aku Allahnya itu yang punya peran. Jelas ke?
Ada lagi nih wow. Wonten terusin mboten? Cukup niku. Nggih. Ya itu Pak maksudnya ilalia budun itu sebetulnya itu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tak perintahkan untuk menyembah. Walaupun Allah sudah memerintahkan kita untuk menyembah dalam aspek apapun, kerjaan apapun. Kita disyariatkan di dawuh ngene, ya kerja niatono ibadah. Ngingoni anak bojo diniati, tapi tidak didongno ya apa carane ngibadah sing bener. Ora didongni, ora diterangni. Ya mboten saged. Masuk satu target maksud daripada ilaliyak butuh mboten saged. Wong kita kerja loh Pak, kebanyakan kita cari uang. Gitu? Iya. Kita kerja itu kebanyakan kita itu hanya ingin mencari uang untuk menghidupi anak dan istri. Nah gitu toh. Enggak ada. Dalam hati kita masih sedikit orang kerja niat medui Allah di situ. Jarang. Jangankan kerja wong sholat mawon, jarang alias sedikit sekali yang dia itu membawa hakikat tujuan untuk bertemu Allah. Jarang. Kalau tidak pengikut jan Rasulullah yang betul-betul sempurna nggak ada. Kita paling banyak mentok karena ingin dikasih surga. Karena kita ingin kaya yang namanya kaya pahala. Wong kok 20 derajat Celcius. Derajat ya. Wes. Kebanyakan kita itu di situ. Inilah yang kumaksud golongan kita yang kebingungan. Tidak tahu Allahnya. Akhirnya nggak ingin ketemu Allah, nggak ingin ketemu Allah di dalam waktu sholat karena iman saya ketemu Allah nanti setelah kematian. Inilah salah tafsir, salah tafsir. Padahal di dunia bisa dilakukan itu pertemuan pada Allah, tapi tetap ketemunya di akhirat. Akhirat yang maksudnya ning dunya iki sing kula maksud musyahadah. Wis buktine. Zaman ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah masih di dunia toh? Alias belum mati toh? Lu ini loh bukti kalau masih di dunia bisa menemui Allah. Ngene ku jawabe iku lak Rasulullah. Wong kita itu sapa? Nyun sewu, Pak. Berarti Anda menuduh Allah biyen sampai sekarang gak podo. Tapi gak kroso kalau kita nuduh Allah biyen dengan Allah dulu dengan sekarang gak podo, gak kroso. Itu sama halnya kita telah membatasi kekuasaan Allah. Mohon maaf. Sampai buka surat Al-Isra itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Mengapa tidak bi Muhammad ibnu Abdillah? Kok abdihi? Abdihi umum Pak. Subhana maha suci sopo alladzi sopo Allah dat kang maha suci alladzi sifate asra kang nglakokake sopo ladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi. Kok gak langsung bi Muhammad ibni Abdillah. Kok abdi, hamba? Ayo. Mengapa harus hamba? Iku menunjukkan kita hamba, siapa yang digendaki pasti akan bisa. Bisa, jelas ya. Memang kita koyok-koyok, itu kebanyakan umat manusia itu mengkultuskan. Ya.
Justru itu membahayakan hakikatnya pada diri kita. Yang kita kultuskan itu kan hanya Allah toh Pak. Bukan selain Allah. Wong Rasulullah sendiri aja sudah bilang, innama ana, sesungguhnya saya iku basyarun, manusia, mislukum, sama dengan kau. Mengapa kau harus menyembah aku, muja-muji aku, sembahlah siapa yang kupuja. Itulah Rasulullah. Jatuh pada umatnya. Ayat ini dipelintir yang ada nilai politik maksud. Apa nilai politik maksud? Berhubung aku wong alim, ya jeke wong-wong podo nyembah muji aku. Gak kerasa kalau awak dhewe iku mengikrarkan diri dari Tuhan. Bisa. Terserah Anda. Pembahasan ilmu ini lebet. Nek sampean tarik nang ngene syariat, mendal. Mendal, Pak. Makanya kalau diri kita itu masih di TK, ayo ke ibtidak SD. Kalau masih di SD, naik sanawiyah SMP. Kalau sudah di SMP, teruskan ke SMA. Begitulah namanya proses. Kak bulet, TK kok umur 60 iku bayi bos. Iku kak taman kanak-kanak, taman kawak. Allah ya Karim. Saya tidak bermaksud merusak hukum-hukum itu, enggak. Saya memberikan motivasi. Naiklah. Sebab kita diancam oleh Allah setelah kita itu melanggar aturan Allah. Bentuk pelanggaran kita rohaniah ini bercinta selain Allah. Kembali ke asalnya. Gulu maksud saya, jikalau tetap jenengan membenarkan prinsip jenengan wis penak kene ae, urusan kok diterima gak diterima bocare. Kan ada gitu Pak ya. Ya monggo. Tapi ya aja nelongsong kok nek pancen dadine kuwi gak cocok ambek atimu. Aku wis apa jare Allah misale nyun sewu. Nandur apa Cak? Nandur pari. Ya wis sing penting aku ikhtiar. Ana omo ya tak semprot ikhtiar. Dadine kok ceke apa namanya baik padiku. Sing nyekelna sapa Cak? Ya Allah. Terus sing buahno ya Allah. Nek Allah gak iso. Oh ngoten nggih. Lah sing nyemprot wah aku ikhtiar. Engko umpama omonya enggak ngalih, enggak hilang terserah Allah. Yang penting aku usaha ikhtiar supaya padiku bagus, bagus tenan Pak. Akhirnya dipanen. Satu hari sebelum panen dihabiskan, tikus sapa Cak sing ngentekno. Gak iso jawab Allah. Jawabnya tikus. Lah wis mboten cocok sih Pak niki. Mboten cocok. Ada keganjelan dalam hati kita. Tadi kita mengatakan semua Allah. Ya udah. Konsekuensinya kita. Ada Pak seseorang itu gak ngereken wis nyun sewu ya. Diajak atau dikasih tahu tentang dinul tauhid, dinul hak, enggak mau. Wis aku sesuai pendidikanku di sini. Ini pokoknya wae salat, poso wis itu aja. Tapi aku yakin Pak, ketika posisi iman kita ada di situ, secara pribadi rahasia hatiku olehnya melakukan
Karena pahala atau surga. Padahal belum tentu kita akan mendapatkan itu. Pengharapan hati kita untuk sampai di situ. Dikasihkan hukum yang pasti, ketetapan, nggak mau. Bisa cari. Nanti kalau betul-betul kita itu menjelang kematian, ya udah baru terasa. Sebab gini Pak, orang kematian sakaratul maut itu ruh itu masuk di lubang 2 dan tidak akan pernah keliru lubang sampean. Dulu kita dari alam kandung kan mencari lubang tuh Pak ya, supaya bisa keluar. Berhubung lubangnya kesempitan, kita dioperasi. Gaya lubang dewi. Itu namanya orang babaran melahirkan operasi. Nggawe lubang sendiri. Karena lewat lubang yang satu itu terlalu sempit. Yes, ada yang seperti itu. Oke, ketika kita hidup di dunia ini, udah. Kita cari lubang yang mana? Kembali kepada surat Al-Baqarah 257 tadi. Lubang jalan ke Allah apa jalan ke nafsu? Terserah. Loh, kita ini nanti secara syariat juga mencari lubang. Yaitu lubang kuburan itu Pak ya. Menuju ke situ. Nah, lah ruhaniyah kita juga masuk disiapkan Allah lubang 2 dan lubang ini nggak mungkin keliru. Ketika di dunia jenengan lubangnya itu Allahu waliyul ladina amanu, ya mesti padam. Nek condonge hatimu itu ketika saat di dunia itu sudah ke akhirat yaitu Allah, maka mesti jenengan husnul. Wis kate insyaallah Pak, mesti pun. Walaupun jenengan ikut sedone dalam keadaan nyon sewu, fisik ini sakit atau enggak sakit, kecelakaan atau tidak kecelakaan, sama. Oh iku mung dalan. Sing penting rohaniah masuk ke lubang. Lubang mana? Minat zulumati ilan nur, padang. Ini sampainya gak bingung wong padang. Tapi yang satu, ketika di dunia sampai iku lobangi lobang nafsu, lah mesti sakaratul maut roh iki mang mecicil. Sing teko iku mang nafsu. Mendo-mendo wong tua atau mendo-mendo, mohon maaf lah, malaikat kalau rawuh pada orang yang masuk lobang padang dengan lobang gelap nggak sama. Sing lobang gelap iku medekno Pak. Sing teko iku medekno, makane dia ketakutan. Sing teko adalah buta-butoan. Buta alias sebutane ora toto. Ya Allah, mangane wedi, ketakutan, jerit dan lain sebagainya. Jelas ikilah yang dimaksud su'ul khatimah. Karena apa di dunia kita? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Selain Allah kita jadikan sandaran. Ya udah, gelaplah. Saya hanya pernah membuktikan di alam sing padang karena matiku dulu waktu kula dereng balik. Nggih. Kula kelas 6 Ibtidak matek. Disambel bledek. Ya niku kula boleh saged cerita. Saged cerita. Ternyata di situ ada lapisan bolongan loro. Situ bolongan padang sih, yang satu bolongan. Nek gak percaya, mati yo men. Lho nggih. Aku bercerita sesuai dengan apa yang sudah ku alami. Mati yo maksudnya sampean kholwato secara khusus enggak lah. Suatu saat tak iso ketemu.
Nek pancen sampean njaluk, ya Allah, kula sampean lakokake ning alam gelap, tapi ojo ngamuk-ngamuk sampean nek dilebokno gunung kok didudune. Ya ojo njerit, ojo wedi. Nyuwun sewu, teman-teman yang ada di thariqah, karena belum dibukakan dzikir nafi isbat. Nafi isbat itu menafikan selain Allah dalam hatinya, atau lalu menetapkan keakuannya Allah, belum lungguh ning kuno atau belum lungguh dzikir sirul asrar. Iku biasanya itu masuk di dunia mukasafah. Itu tadi alam niku wow. Kadang ngalami seperti itu. Atau dalam mimpi, Pak, ngeten mawon. Wis, sampeyan nek arepe sari mengke. Ya Allah, duduhke kula alam peteng ambek alam padang bener apa sing di cocokno mukhlason. Nggih, sing diomongno wae lho. Tapi tak elingno sampean kudu bersirul asrar, Pak ya. Kudu meletakkan sirul asar, cek gak gugup, cek gak ketakutan. Bener apa gak ning kuno nok bolongan loro. Sampeyan umpama njaluk dilebokno bolongan peteng, nek dilebokno kuno, tetep aku njaluk jenengan, tetep sebelum berangkat tidur jenengan ini kudu harus berzikir sirul asrar. Khawatir ana kuno kok gelisah, ana kuno kalau enggak membawa zikir sirul asrar, jenengan iki ketakutan, geroh dan lain sebagainya. Takutnya kok gak balik, kadung ngono jero alam tanggung jawab sapa iki. Nek alam padang sing penak ae. Jenengan gak balik njane ya penak, meni gak mikir mangan, gak mikir ngombe, ora mikir. Itulah kematian. Tapi jangan sekali-kali jenengan minta mengharapkan mati wong. Jenengan di dunia belum ke akhirat ojo. Kalau sudah ke akhirat rindu nggak apa-apa. Memang beliau-beliau itu mesti rindu, Pak. Dalam kematian secara syariat itu rindu. Siapapun. Makanya Nabi Adam, kamu ingin lekas balik? Enggak, aku ingin lekas balik. Fatalaqa Adam mirobi kalimatin, setelah menerima kalimat fataba alaih, Allah menerima tobatnya semuanya atas kesalahan. Nabi Adam. Jenengan ingat masuk di dalam surat Ali Imran ayat 3. Nek 31. Nek jenengan ini, kalau jenengan ini sudah betul-betul mengikuti Rasulullah sempurna, ya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum jenengan ini akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya setelah kesalahan semua apa jenengan lakukan itu diampuni. Kesalahan yang terbesar kita adalah menyekutukan Allah dengan yang lain, dengan bentuk ada iman selain Allah, begitu. Jadi, napa mang pitakone Pak, lupa aku. Niki wau. Yang kedua tadi ya? Oh, mboten kedua, yang kedua. Oh, dereng nggih. Jadi tetap kita menjalankan semua apa yang terjadi secara fisik, ruhaniah sampai duduk di tajalli. Loh, pertanyaannya sudah 2 orang kok prasaku? Oh, 1 ya. Oh, ngaten nggih, monggo. Ada lain? Sama cukup? Nggih. Bapak Ibu hadirin, sesuai dari apa tadi rencana pengurus, habis ini makoman monggo yang bertugas. Kulo sampai mulai awal sampai akhir, apa yang sudah diberikan Allah semuanya, mudah-mudahan ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita, keluarga kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.
Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang disampaikan dan didawuhkan tadi bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Yang akhirnya apa yang kita amalkan dan kita lakukan menjadi lebih sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.